Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal intisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut kita sebagai hamba Allah mampu mentasarrufkannya di jalan Allah untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam ay makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini tadi mulai pengajiannya, Bu. Iya. Sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Ya nggak apa-apa ya, yang di belakang nggak apa-apa, di pojokan nggak apa-apa. Cuma kalau bisa sendiri jangan, nantinya diambil duluan sama malaikat. Iya, harus ada temennya. Kalau nggak ada temennya nanti diambil duluan, mau nggak? Enggak. Iya, yang apa-apa ada katanya. Khawatir ya, Bu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan apa sih, Bu? Bulan Hijriah, tahun Hijriah ini? Dzulqa'dah ya. Tanggal berapa? Tanggal? Ada 17, ada 18 gitu. Sama penyakitnya manusia, orang Indonesia tuh, orang Islam tuh, nggak dijigading, nggak dikapling BBS. Iya, kalau ditanya bulan Hijriah selain bulan Ramadan nggak hafal kadang-kadang. Tapi kalau bulan Ramadan malah dihitung aja.
Komar itu udah tanggal selekuran Pak. Tanggal 21, 22 istri udah ngumpul duitnya ini, mau mudik bagaimana, mau bagaimana. Giliran bulan Dzulqa'dah mana nggak apa. Itu mah di mana-mana kadang-kadang kita. Padahal kalau Masehi itu kan bukan bulan kita. Tapi kalau Hijriah adalah bulan kita. Kan begini. Kalau bulan Januari keutamaannya di hadapan Allah apa? Tidak ada. Bulan Februari apa? Jangan mentang-mentang Ustaz saya mau lahirnya bulan Februari. Kalau kata Joko Bodo mah kalau bulan Februari mah katanya orangnya kasih sayang, makanya saya katanya nyari suami dulu waktu muda yang lahirnya bulan Februari itu mah Ustaz Ujang lahirnya bulan Februari itu. Iya. Dan tidak ada keutamaannya. Tetapi ketika masuk bulan Hijriah, Allah sudah nas di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita akan tahu fadilah yang ada di dalamnya dan mau mengambil fadilah di dalamnya kalau kita tidak ingat-ingat tanggalnya. Ustaz, emang bulan Dzulqa'dah bulan apa? Dalam Islam, Dzulqa'dah itu adalah salah satu bulan yang diutamakan oleh Allah. Beda dengan bulan yang lain. Apalagi tahun Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu mah bahasanya bahasa juz, bahasa orang luar. Makanya nggak ada keutamaan. Tapi bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita sudah masuk kalau tidak salah tanggal 18 ini banyak keutamaan menuju bulan Dzulhijjah. Ustaz yang benar, Al-Quran katakan inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-Quran mengatakan seperti itu. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran, ada 12 bulan, ya kan? Minha arba'atun hurum, 4 bulan dari 12 bulan dalam bulan Hijriyah yang ada di dalam kalender Islam tercatat di hadapan Allah. 4 bulannya adalah bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan bagaimana Ustaz? Dimuliakan karena pada 4 bulan tersebut seluruh amal perbuatan baik pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan jadinya ya? Yang mana Ustaz? Yang 4 bulan tadi. Yang 4 bulan itu Rasulullah katakan salatun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Lalu yang terakhirnya ar-rajab muddar, yang 3 bulan berturut-turut. Pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiganya bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Berarti kalau begitu sudah masuk di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kategori asy-syahrul hurum, bulan yang diharamkan. Diharamkan di mana? Haram betul melaksanakan maksiat kepada Allah, haram betul berbuat akhlak tercela di hadapan Allah, terutama di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Ya Dzulqa'dah ya. Kalau kata orang Priangan, Dzulqa'idah. Kalau kata orang Cigading,
Dzulqa'dah. Kalau kata orang Sunda mah Syawal Hapit, bulan Hapit ini tuh. Hapit mah biasanya karena tanya kejepit. Iya, makanya suka ada yang melarang menikahkan di bulan Hapit, hajatan di bulan Hapit. Itu namanya TBC itu. Tahu TBC? TBC itu penyakit yang paling parah. Tapi bukan penyakit TBC paru-paru. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi TBC kita harus jauh dari hal semacam itu. Bulan mas semua bagus untuk kita melakukan hal-hal yang bagus di hadapan Allah. Tetapi khusus di bulan yang 4 tadi, Allah perintahkan lebih ibadah kita harus lebih ditingkatkan. Coba kita sekarang muhasabah dalam diri kita. Sekarang Dzulqa'dah, sebelum Dzulqa'dah apa? Syawal. Sebelum Syawal apa? Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan kita ketaatan kepada Allah meningkat enggak, Bu? Meningkat ya? Yang enggak pernah pegang Quran di bulan Ramadan mana-mana itu celuk Al-Quran juga. Enggak tahu dibaca atau dipegang doang kan? Dibaca. Ya, yang enggak pernah pegang Quran, baca Quran. Yang di bulan sebelum Ramadan mah biasanya baca Quran juga sehari cuma sekali doang. Di bulan Ramadan mah diupayakan sampai setiap habis sholat. Perhatian Bu ya. Iya. Lalu kemudian di bulan Ramadan mah malam-malam bangun jam 2 sebelum masak tahajud dulu. Ya, sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, sholat mutlak dulu. Kadang istikharah sebelum tidurnya, sholat qiyamul lail, tarawih. Yo muhasabah sekarang. Ramadan sudah lewat, masuk ke Syawal, masuk Dzulqa'dah. Jujur terhadap diri kita. Perbuatan baik amaliyah Ramadan yang masih kita pertahankan saat ini apa? Tadinya mah Ustaz biasa saya bangun jam 2 cuma ke kamar mandi doang, krewek, ceos, beres masuk lagi ke kamar lagi, tidur lagi. Yo kita muhasabah. Setelah masuk di bulan Dzulqa'dah, bulan ketiga setelah Ramadan, yang tadinya di bulan Ramadan baca Quran begitu rajin, sholat rajin, sekarang masih enggak itu kita pertahankan? Insya Allah berarti puasanya berhasil. Kalau ibu-ibu mah yakin, wong ke majelis taklimnya juga rajin dari ibu-ibu mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang rajin mah, cari yang enggak mah enggak, biasa di mana-mana juga gitu. Iya. Kadang-kadang sok kita muhasabah mananya. Ya, yang tadinya seperti itu berarti kita berhasil puasa Ramadannya. Bukan kita saja, suami kita, anak kita, keluarga kita, itu pun harus kita perhatikan. Karena tanda berhasilnya kita Ramadan berarti ada pelaksanaan dari nilai-nilai Ramadan yang kita laksanakan. Hakikatnya bulan Ramadan itu proses latihan. Bagaimana kita bangun malam, bagaimana kita sabar, bagaimana kita menahan diri. Maka 11 bulan yang akan datang pun juga demikian, terutama di bulan yang diharamkan tadi, kita harus lebih mampu menahan diri sebagaimana kita mampu menahan diri pada bulan Ramadan. Ustaz, apa yang harus dilakukan di bulan haram? Ya Bu ya, ini kan bulan yang mulia. Maka Allah melalui Rasulnya katakan yang perlu kita lakukan pada bulan-bulan haram, yakni pada bulan Dzulqa'dah seperti ini dan ke depan bulan Dzulhijjah kurang lebih 15 hari lagi. Maka kata Rasulullah, "Anibu ilallah." Kembali kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Cepat kita kembali.
Bimakna apa? Ta'ajjalu bil khair. Kita harus bersegera untuk melakukan amal baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena pada bulan haram ini amaliyah yang baik pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, "Anibu ilallah." Kembali kamu ke jalan Allah, terutama jalan Allah yang kita lalui di bulan Ramadan, ketaatan kita di bulan Ramadan. Bahkan kan Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, ini kan salah satunya bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia. Anibu ilallah, kembali kepada Allah, bermakna ngerem lagi kita. Ada yang mau berangkat haji tahun ini? Ada, banyak. Mudah-mudahan dilancarkan, amin. Tidak ada hambatannya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kesehatannya terus terjaga, amin. Dan mudah-mudahan kembali ke tanah air, ke Cilegon, dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada balasan, ada berapa orang yang mau berangkat itu? Gak apa-apa dah, ini mah lagi ditanya, bukan menunjukkan dia. Oh gitu, alhamdulillah. Saya sering katakan Ibu, tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang mau melaksanakan haji kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dijauhkan. Dan ingat, pada bulan haram itu bimana kan tadi dikatakan. Yang pertama Muharram, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempatnya bulan Rajab. Bagi orang yang mau berangkat haji, itu mikotnya, mikot itu tempat mulai. Ada mikot zamani, ada mikot apa coba? Ada mikot zamani, ada mikot makani. Ya, kalau mikot makani itu mikot mulai kita melaksanakan ibadah haji, mulai kita tidak boleh memperlihatkan aurat walaupun cuma segini, walaupun cuma ini. Ibu kalau sudah nawaitul hajja wa ahramtu biha, ibu sudah berniat untuk haji, maka sudah tidak boleh lagi orang yang mau berhaji itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, terutama kalau sudah mikot. Nah, mikot itu ada mikot makani. Kapan mulainya Ustadz? Nanti kalau ibu ada yang dari bandara sudah pakai baju ihram, ada yang di pesawat, ada yang di bandara King Abdul Aziz. Itu namanya apa? Tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merontokkan ibadah haji. Ya, di antaranya. Lalu ada mikot zamani. Mikot zamani itu mulainya bukan setelah berangkat haji, tetapi mikot zamani mulainya sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Itu mikot namanya, mikot zamani, mikot waktu. Apa artinya Ustaz? Maka kalau orang yang mau berangkat haji itu harus sudah mulai seperti itu. Kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah selama mikot, baik mikot zamani atau mikot makani, batal hajinya. Nah, kalau kita yang tidak berangkat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Sejak kapan? Sejak mikot zamani tadi, yakni sejak tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Oh, serius ya? Iya, harus serius. Tuh, jelas itu mananya. Makanya Allah karim. Ustaz, emang apa yang dilarang ketika orang sudah ngambil mikot? Allah katakan dalam firman-Nya, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 hal yang dilarang.
Orang yang berhaji kalau melakukan 3 ini, maka batal ibadah hajinya. Maka dia harus kembali lagi, tidak sah hajinya. Karena ini ayat Al-Quran. Wala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Orang yang berangkat haji batal hajinya. Kalau kita yang tidak berangkat haji, selama dalam 4 bulan ini kalau melakukan 3 hal macam perbuatan tadi, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Wala rofas. Ustaz, rofas itu apa? Apa coba rofas? Ya, wala rofasa, wala fusuqa, wala jidal. Rofas itu adalah ucapan-ucapan yang kotor, terutama ucapan-ucapan yang mengandung pornografi. Paham betul pornografi? Itu ucapan-ucapan yang jorok. Ya Allah, wong lanang umur kitanya umur udah 60 tahun. Barang itu melihat lanang dedegane guanteng guagah. Pokoknya ya Allah, wong lanang guagah amat mandane ya. Kita ngomong begitu tuh. Maka bagi orang yang mau berangkat haji, wala rofas. Jangan kotor itu, ucapan kotor. Jauhi perbuatan hal-hal semacam itu. Kalau orang sudah haji, sudah niat nawaitul hajja, sudah mengucap seperti itu, dia di sana nanti melakukan itu, maka hukumnya batal hajinya. Kalau orang tidak berangkat haji, maka dia harus menjaga termasuk di dalamnya pada bulan-bulan itu. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu yang itu. Ya, untuk yang berangkat haji. Bukan berlaku untuk yang berangkat haji saja. Untuk kita yang tidak berangkat pun berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbau rofas, yakni berkata-kata yang kotor, iri dengki, ucapan tidak baik, terutama yaitu tadi pada bulan yang diharamkan, terutama nanti pada masuk bulan Zulhijjah. Wala rofasa, wala fusuqa. Lalu yang keduanya yang akan membatalkan orang yang berangkat haji, ibadahnya hilang sama sekali, tidak diterima oleh Allah, dan orang tidak berangkat haji dia tinggal di tanah air tetapi melakukan perbuatan ini yakni fusuk, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Fusuk itu apa, Ustaz? Ibu tahu kalau untuk ngukur tembok biar lurus, kalau tembok biasanya pakai selang timbangan ya. Kalau tembok Mbak, kalau kayu, tukang serut kayu tuh, biasanya ada yang berbentuknya siku. Ya, ada angkanya di sininya besi gitu ya. Angkanya ada, di sininya besi. Itu kan namanya apa? Sekon ya. Sekon kalau kata orang sini. Kalau kata orang Sunda itu namanya pasekon. Kalau pasekon itu apa? Diambil dari kata pasik. Sok terjemahkan itu. Dia tuh yang namanya siku tuh kayu mah bisa diluruskan sama dia, tapi dianya bengkok. Paham Bu ya? Itu adalah pasik. Ada lagi terjemah pasik itu ngaku mah Islam, tetapi perbuatan yang nahi munkar tidak dilakukan. Kemudian perbuatan munkar tetap dilaksanakan kita itu. Sholat mah terus, maksiat mah jalan kita. Maka dalam kategori agama itu pun seperti pasif. Nah, di bulan haram ini, di bulan Dzulqa'dah ini, maka sebaiknya jauhi perbuatan-perbuatan fasik
yakni kita mengaku beriman, kita beragama Islam, tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Kita mampu menyampaikan, tetapi tidak mampu melaksanakan. Nah, kalau maghrib itu ke masjid ya bapaknya yang bicara, tapi bapaknya nongkrong saja di depan TV. Itu adalah fasik namanya. Nah, kalau subuh itu berangkat ke masjid ya sholatnya berjamaah, tetapi ngegoler baik hantem, itu namanya fasik. Bapak, kalau sholat itu yang benar sih Pak, harus tepat waktu, tapi kitanya tidak, maka itu adalah fasik namanya. Maka dalam kategori agama, kalau orang yang melaksanakan ibadah haji batal hajinya kalau dia berbuat fasik. Kalau orang yang tidak berangkat haji, dosanya di bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh, wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jidal itu apa sih Bu? Jidal itu berbantah-bantahan. Lamun cepe wong Cilegon, apalagi lamun cepe wong Cigading mah tukaran bae. Tukaran, bukan tukaran duit. Ada tukaran duit mah bagus kayaknya ya. Apalagi ibu punya duit 100.000, saya punya duitnya 500 perak, ditukar, itu bagus. Ini mah tukaran. Tukaran dalam pengertian pertengkaran yang tidak ada gunanya. Orang yang berangkat haji ke sana, dia melakukan jidal, maka hapus hajinya, batal hajinya. Dia cuma jalan-jalan wisata saja ke sana. Orang yang tidak berangkat haji, dia tinggal di Indonesia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dipanggil oleh Allah Ibu? Mau dipanggil oleh Allah? Mau enggak? Coba serentak jawabnya. Mau enggak dipanggil oleh Allah? Jangan sekarang. Justru harus sekarang. Ya dipanggil oleh Allah. Mau enggak? Mau? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dia dipanggil ke Baitullah, bukan ke Rahmatullah, bukan. Takut amat ini ya Allah. Yang mau menjawab bingung, katanya takutnya disangkanya disuruh dipanggil oleh Allah ke Rahmatullah. Ustaz, sayanya belum siap. Memang belum siap Ibu ya. Siapa yang siap dipanggil ke Rahmatullah mah? Ini mah dipanggil ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kuasa oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, yang sudah dipanggil kembali, yang belum insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu orang yang berangkat ke sana hati-hati. Ini masih kalian sajalah nasihat haji ini. Walaupun cuma ada satu orang tadi yang ngacung, nggak apa-apa Bu ya. Ini mah, dan ini maknanya buat kita juga. Wala jidal, jangan bertukar-tukaran. Bu, hati-hati nanti. Masya Allah, kadang-kadang padahal sepele saja bisa jadi berantem di sana. Etak sama suami, sama istri, Allah karim Muhammad Rasulullah. Bukan hal ini sepele masalahnya, mah mau naik ke atas. Ini mah pengalaman tahun kemarin. Kebetulan saya ketua rombongan kloter bis kloter 30 bis ke-7, membawahi orang sebanyak 40 orang. Macam-macam persoalannya itu. Wong nenek-nenek 60 tahun sama bapak-bapak, kakek-kakek 70 tahun je berantem. Allah karim Muhammad Rasulullah. Persoalannya kenapa Ibu? Cuma mau naik ke atas ke lantai 4. Hari nininya pengen cepat naik ke lift. Kakeknya nggak mau, katanya takut. Saya pokoknya pengen jalan aja biar sehat. Oh itu begitu. Sampai ribut manggil ketua rombongan sebegitu aja. Allah karim.
Kelihatannya sepele di sana itu. Kenapa? Karena memang tantangannya lain, Makanya jelas dalam Al-Quran dikatakan, wala jidala fil haq. Jangan bertengkar, sabar betul. Kadang masya Allah. Taubat dari sekarang, ingat-ingat muhasabah, ke suami punya dosa apa, ke tetangga punya dosa apa. Nanti didohirkan di sana. Naudzubillah, summa naudzubillah, amin dalik, mudah-mudahan dilancarkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita pun di sini pada bulan Dzulqa'dah ini yang masuk pada bulan haram, maka dilarang juga melakukan jidal, melakukan pertengkaran dengan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga. Harusnya itu sudah hilang. Saya katakan Ibu, puasa Ramadan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang di sekitar kita sudah pada ridho terhadap diri kita. Lanjut ya. Puasa Ramadan kita itu ngegantung antara langit dan bumi, ngawang-ngawang di atas. Sebelum orang-orang di sekitar kita merasa ridho terhadap kita. Saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard illa radinan nas alaihi. Puasa Ramadan dari orang Islam yang berpuasa, pahalanya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian belum diangkat dan dicatat oleh Allah sebelum orang-orang yang ada di sekitar yang bersangkutan ridho terhadap yang bersangkutan. Suami sudah ridho, anak sudah ridho, orang tua sudah ridho, tetangga sudah ridho. Makanya kalau sudah Ramadan masuk bulan Dzulqa'dah, dengan tetangga sudah 7 kali lebaran nggak berbicara, berarti jangan harap puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap, karena itu jelas nas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah masuk di bulan Dzulqa'dah ini, Allah melalui Rasulnya perintahkan, anibu ilallah, kembali kamu kepada Allah dalam pengertian jalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu menjalankan syariat Allah secara hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu, ya. Ini di bulan Dzulqa'dah. Terutama untuk orang yang haji harus sudah mikot. Mikot itu apa Ustaz? Sudah mulai melepaskan diri. Hal-hal yang sifat duniawi sudah dilepaskan, ketaatan sudah mulai meningkat. Kalau laki-laki biasanya sholatnya di rumah, harus sudah ke masjid. Biasanya nggak pernah berjamaah, harus mengupayakan untuk berjamaah. Itu maknanya. Makanya di sana nanti dilatih untuk sholat arba'in. Itu apa tujuannya? Untuk proses membiasakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kan seperti itu. Maknanya ya Bu, di antara. Nah, ini bulan Dzulqa'dah masuk tanggal ke-18, kurang lebih kita barangkali sekitar 12 hari lagi akan masuk pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah keutamaannya lebih daripada bulan Dzulqa'dah. Lebih itu pada bulan Zulhijjah itu keutamaannya. Kan biasanya ibu-ibu kalau memulai bulan ini di bulan Dzulqa'dah seperti ini masuk ke bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah Allah utamakan lagi, ada lagi keutamaannya yang bisa kita jadikan untuk menghapus dosa-dosa kita, yang akan kita bisa jadikan untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Dzulhijjah. Kalau ibu-ibu pada sering, insya Allah. Makanya kalau saya boleh menyarankan, berpuasalah di bulan Dzulhijjah bagi orang yang tidak berangkat ke sana. Ya, kapan Ustaz mulainya? Nanti sejak tanggal 1 Dzulhijjah silahkan berpuasa. Yang usia ya yang muda-muda mungkin makan masih enak lah ya.
Kalau usia sudah umur 50 tahun ke atas, kadang-kadang makan sudah nggak begitu semangat mau ngapain. Lebih baik kita mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa di bulan Dzulhijjah silakan. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 yang pertama. 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 7 Dzulhijjah, ya. Karena ada 3 macam puasa di bulan Dzulhijjah itu. Pertama ada tanggal 1 sampai 7 itu sunnah biasa. Rasul kadang melaksanakan, kadang tidak. Bagaimana kalau kita mau laksanakan, silakan. Yang kedua ada puasa hari Tarwiyah, yakni pada tanggal 8. Yang ketiganya ada puasa Arafah, yakni pada tanggal 9. Makanya perhatian dari sekarang, ini tanggal 18 dihitung oleh kita. Nanti insya Allah tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa sampai tanggal 7, dilanjut tanggal 8-nya, dilanjut tanggal 9-nya. Ya, tapi jangan mentang-mentang lagi semangat berpuasa, tanggal 10 bulan Dzulhijjah puasa juga, nggak boleh. Maklum kalau orang BBS mah, orang kabling terutama jamaah iman semangat puasanya, saking semangatnya tanggal 10 puasa haram, itu mah tidak boleh. Ya, itu mah tidak boleh. Lalu kemudian saya sering sampaikan, Bu, kalau suami kita nanti mau sholat Id, Idul Adha berarti kan? Kalau Idul Adha mah disunahkan suami kita sebelum berangkat ke musola itu nggak usah disiapkan makanan dulu. Ya, betul kan gitu ya? Ya, suruh sudah, Bapak berangkat aja, kan Bu belum sarapan. Ya, nanti pulang sholat Id baru sarapan. Itu sunnah Rasulullahnya. Beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dia memang harus minimal setegukan air putih dulu minimal. Itu bedanya, ya. Nah, pada bulan Dzulhijjah ada keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah puasa sunnah itu tadi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ustadz, gimana niatnya? Ada yang kayak gitu ya. Niatnya bagaimana, Ustadz? Ya, niat masuk Mangga Katuran, yang orang Sumatera pakai bahasa Sumatera, yang orang Palembang silakan pakai bahasa Palembang, yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Allah Maha tahu. Tetapi keutamaannya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma syahri dzulhijjati lillahi ta'ala, atau nawaitu sauma syahri dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Coba sok bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Ya. Lalu ada puasa di bulan Dzulhijjah yang kedua, yakni puasa hari Tarwiyah. Ya, itu bedanya. Ya. Kalau puasa Tarwiyah itu Ibu keutamaannya di hadapan Allah menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah pada hari Tarwiyah, yakni pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah, pahalanya akan menghapuskan dosa yang bersangkutan 1 tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal. 1 hari akan menghapuskan dosa kita 1 tahun sebelumnya. Kerahmanan dan kerahiman Allah ditunjukkan di sana. Kalau kita sholat taubat selama 1 tahun, berarti kan 360 hari, berarti 360 waktu kempor kita. Ini Allah menyediakan 1 hari disediakan oleh Allah dengan ampunan 1 tahun dosa dia yang sudah lalu. Allah karim. Makanya rugi kalau kita tidak mengikuti manhajnya Rasul melaksanakan puasa hari Tarwiyah itu.
itu. Yo, sekarang tanamkan oleh kita. Hitung mulai sekarang. 18, 19, 30 saya janji di dalam hati. Kadang-kadang kita ada itu hari lagi di majelis mah iya, hari lagi ngedengar keterangannya mah pokoknya ya saya mah mau, pokoknya mau puasa. Tiba-tiba entah subuh eta si bapak nepok jutur, ceplok kejadian batal lagi puasanya. Ya niatin gak, Allahumma paksakeun. Ya. Saya katakan tadi usia sudah 40 tahun, 50 tahun dia mau ngapain lagi selain mencari keutamaan di hadapan Allah, Bu ya? Jangan sampai kan tadi dikatakan ta'ajjalu bil khair. Selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah Ustaz, saya mah usia sudah 60 tahun juga masih kuat untuk puasa, berkah dari Allah. Makanya ta'ajjalu, siapa tahu besok lusa tahun depan kita sudah sakit ketika masuk pada hari tarwiyah dan arafahnya. Makanya yuk sekarang kita tingkatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, bagaimana niatnya Ustaz? Niatnya dibedakan dengan hari yang 1 sampai 7 tadi. Kalau 1 sampai 7 niatnya kan sauma syahri dzul hijjah. Ya kan, sunnatalillahi ta'ala. Pas hari tarwiyah niatnya ya hari niat mah terserah sebetulnya. Cuma ini mah fadhailul amalnya, utamanya ya Bu ya. Kan ada kadang di sana mah, "Oh, enggak usah niat-niat, yang penting puasa ya puasa, insyaallah diterima oleh Allah." Tapi beda nilainya orang yang melafalkan dengan yang tidak, itu saja perbedaannya. Sementara kita kan ibadah ingin utama di hadapan Allah. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma syahri arafatan, ya. Nawaitu sauma tarwiyatan sunnatalillahi ta'ala. Nawaitu sauma tarwiyatan sunnatalillahi ta'ala. Nawaitu sauma tarwiyatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk puasa tarwiyah sunat karena Allah Ta'ala. Maka Masya Allah, kalau kita nggak punya niat acan dari sekarang, itu mah kelewatan. Tapi kalau dari sekarang kita sudah punya niat, minimal sudah dicatat 1 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak melaksanakannya pun sudah dapat pahala 1. Tapi kalau melaksanakan 10 di hadapan Allah. Kalau kita niat awas itu tanggal 8 nanti si ibu itu berangkat haji, anaknya tak jailin sih. Soalnya waktu kita berangkat ngejailin anak kita. Niat dari sekarang, pas hari hanya kita kasihan, nggak tega, akhirnya baik, nggak dicatat jadi dosa itu. Beda dengan amal baik. Kalau amal baik itu baru niat saja, jauh-jauh hari sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau niat melakukan perbuatan jelek, tidak. Kalau itu tidak terlaksana, itulah kemurahan Allah. Makanya minimal ajab, minimal niat dari sekarang kuatkan dalam diri kita. Iya, saya akan melaksanakan. Masuk hari hanya nawaitu sauma tarwiyata sunnatalillahi ta'ala. Saya ingin berpuasa pada hari tarwiyah sunat karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz benar tak itu ada keterangannya, itu hadisnya ada. Walaupun kalau hadis untuk puasa tarwiyah hadisnya memang dhaif, lemah, ya. Hadisnya dhaif, lemah, tapi itu adalah manhajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur yang senantiasa Rasulullah laksanakan. Ada yang mau ditanya? Sok mangga aturan. Tidak ada. Lanjut ya. Dilanjut. Waduh, ditanya, yang nanyanya di pojokan, kayaknya saya seliwang ini kayaknya. Ya Bu. Soal apa? Ya? Niat kodok. Kodok puasa Ramadan. Oh iya. Kalau untuk niat kodok ya bisa saja kita ambil niatnya nawaitu saumal qadin li qada'i syahri Ramadan lillahi
nawaitu shauma qadin liqada'i Ramadan lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma qadin liqada'i Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Ya, karena itu makan wajib. Ya, makanya nawaitu shauma qadin liqada'i Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa besok hari untuk mengqadha puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Jelas ya? Itu adalah niat untuk qadha ya. Harus di hari i'tikadnya mah harus ya Bu ya. Ketika kita mau qadha, jangan sampai ini hari Senin puasa saja. Sampai puasa barang jam 12 siangnya baru ingat, ya Allah kan saya punya hutang, udah buat qadha saja, itu tidak sah. Ya. Kalau puasanya qadha, beda kalau puasa sunnah. Ibu puasa aja hari Senin itu, pagi-paginya masak ibu barang udah jam 11 belum makan, lanjut puasa sunnah hari Senin, lanjut tidak apa-apa, itu jadi di hadapan Allah. Tidak jadi masalah. Kalau niatnya sunnah, beda kalau puasanya puasa qadha. Ibu masih punya hutang misalkan, tiba-tiba hari Kamis udah nyebut tuh nggak makan nggak minum barang jam 9, ya Allah udahlah katanya malas makan, sekalian aja puasa untuk qadha bulan Ramadan misalkan ya. Itu tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Ya. Jelas Bu ya? Disambung lagi pertanyaannya ke sini Bu, di paralel gitu. Karena kurang jelas baru kejauhan. Apa Bu? Maaf Ustaz, kan puasa bulan Ramadan kemarin kan qadha ya. Ini rencananya anak saking dapetnya Ustaz mau dibarengin sama puasa sunnah Dzulhijjah itu. Gimana ini pahalanya sama atau gimana Ustaz? Baik. Jadi menggabung qadha dengan puasa sunnah gitu ya. Islam itu gampang, tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Tapi insya Allah bukan kasus baru sebetulnya. Kalau ada yang seperti itu, bagaimana gitu ya? Memang kelihatannya gampang ya. Tapi itu dalam kategori agama. Kalau itu puasa qadha, maka tidak jadi puasanya. Niatnya niat yang pertama itu. Kalau itu niatnya niat qadha, maka yang jadi adalah dia qadha. Makanya qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, mengiktikadkan suatu perbuatan disertai dengan perbuatannya, itu adalah niat. Maka ketika orang yang mau puasa, niatnya wajibnya kapan? Kan pas saat malam sampai dengan terbit fajar. Itu adalah wajibnya niat. Imsak itu adalah niat di sana. Maka kalau digabung, saya berniat untuk puasa qadha Ramadan yang kemarin tinggal sekalian ya Allah dengan puasa tarwiyah misalnya. Kata malaikat sirmangi cowok gitu ya. Kata malaikat. Jadi kalau seperti itu tidak ada keterangan agamanya. Kalau dilakukan seperti itu, maka dia mendapatkan pahala niat yang pertama. Apa niat pertamanya? Saya qadha, berarti qadha-nya yang dapat. Itu maknanya seperti itu ya. Bukan cuma puasa tarwiyah atau hari apa. Mau hari Senin, Kamis, kadang-kadang kan suka salah kaprah kita. Mau puasa qadha tapi hari Senin saja sekalian nyunahan. Buat enak-enak. Ya, itu mah. Jadi tidak jadi ya. Utamanya tetap menurut syariat agama, qadha itu harus jelas niatnya. Jadi tidak boleh taghayyur niat, berubah niat. Sama ketika kita sholat dua Allah usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tetapi di belakang tiba-tiba ada yang itu. Ini
kan, udahlah saya nyunah aja dulu, ini mah sunah qobliyah zuhur aja misalkan. Nggak boleh, batal itu. Nah, puasa pun kalau digabung begitu niatnya, maka dia mendapatkan pahala dari niat yang pertama saja. Itu maknanya ya. Bu ya, mudah-mudahan jelas ya, Bu. Oke, ya. Ada lagi, Bu? Nah, coba enggak? Pakai mic ibu puntennya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh gitu. Betul. Jadi yang namanya perempuan kadang-kadang mah ya, yang namanya perempuan tamu tadi undangnya pasti datang. Haid dia tiap bulan. Tiba-tiba kalau tanggal 7 masih bersih, ya Allah, tanggal 8 pagi-pagi sudah ngeberjel. Ya ngeberjel, ya apa kan ngeberjel? Keluar darah haidnya. Ya Allah, nyeselnya bagaimana Ustaz? Nyeselnya. Berarti kita di hadapan Allah itu tadi, makanya kalau sudah ajam, kalau sudah niat itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah, walaupun tidak sama pahala dengan orang yang melaksanakannya. Ustaz, lalu seperti apa yang harus saya lakukan? Yaitu bimana berarti kita tidak mendapatkan pahala pas hari tarwiyah dan hari Arafahnya. Tinggalkan saja, jangan berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Makanya kenapa ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7-nya. Disitulah kita ngambil keutamaannya. Gitu Bu ya. Walaupun bagaimana. Lalu Ustaz, apa yang harus dilakukan? Ya memang susah mengambil keutamaan puasa kecuali memang dia berpuasa. Ya. Kalau dia sedang haid sama sekali tidak boleh melaksanakan ibadah itu. Beda ya. Ustaz, saya mah mau puasa aja nanti setelah lebarannya, setelah Idul Adha atau hari tasriknya lewat, setelah tanggal 13 ke sana. Masuk enggak Ustaz? Tetap saja keutamaannya berbeda dengan hari tarwiyah dan hari Arafah. Berbeda. Ya, mananya. Bagaimana tetap mau puasa? Tidak bisa, tetap tidak bisa karena itu sudah rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu ya? Begitu ya mananya. Jadi jelas pada bulan Dzulhijjah ada keutamaan, salah satunya adalah puasa sunnah, baik dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 atau dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 9. Kalau pada tanggal 8-nya disebut dengan puasa tarwiyah, kalau pada tanggal 9-nya disebut dengan puasa Arafah. Ini keutamaan pada puasa bulan hari Arafah ini Ibu, pahalanya 2 kali lipat daripada puasa tarwiyah. Dan ini Rasulullah senantiasa melaksanakan sepanjang kehidupan beliau. Artinya apa? Kalau puasa dari tanggal 1 sampai 7 itu biasa melaksanakan juga tidak Rasulullah. Tanggal 8 biasa melaksanakan, ada kalanya tidak. Tetapi ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Rasulullah senantiasa melaksanakan puasa pada hari Arafah. Maka pahalanya 2 kali lipat daripada hari tarwiyah. Kalau hari tarwiyah pahalanya itu Allah akan bebaskan dosanya 1 tahun sebelumnya, maka kalau pada hari Arafah Allah mulai Rasulnya katakan, barang siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, dibebaskan dari dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Allah karim Muhammad Rasulullah. Ustaz, bener tak itu? Kadang-kadang kita makan begitu mulu ya. Makanya saya ambil ini. Ya, di sini dikatakan dalam keterangannya Ibu, Rasulullah mengatakan dalam keterangannya,
tentang bagaimana puasa Arafah itu, Rasul betul-betul sangat mendorong manusia untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah, terutama pada hari Arafah. Ini bagaimana keutamaan hari Arafah dikatakan dalam sebuah hadis Sahih Muslim. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya hadis itu adalah hadis yang sahih dan mutawatir. Berarti itu adalah perbuatan, ucapan, dan takrifnya Rasulullah yang betul-betul dilaksanakan oleh Rasulullah. Hadisnya mengatakan, "Ma min yaumin aksara min ayyuhtiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubali bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Ngerti enggak? Hah? Enggak. Jelasin. Biarin capek. Oh enggak. Rasul katakan dalam hadisnya ini, ma min yaumil aktsar, tidak ada satu hari pun yang lebih banyak dari Allah min ayyuhtiqallahu, yang Allah melepaskan manusia fihi abdan, di dalamnya terhadap seorang hamba, minan nari, dari siksa api neraka, min yaumi Arafah, selain pada hari Arafah. Jadi Allah melepaskan manusia sebagai hamba Allah dari siksa api neraka. Kalau di hari yang biasa satu, maka pada hari Arafah bisa 100 ribunya, bisa 100 jutanya, bisa 100 triliunnya. Kenapa? Karena lebih besar daripada hari biasa-biasanya. Jelas Bu ya? Masya Allah. Makanya disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia akan dilepaskan oleh Allah dari dosa-dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz yang benar sih, ini hadisnya jelas. Dalam riwayat Imam Muslim lagi-lagi dikatakan, Rasul mengatakan dalam hadisnya, su'ilan nabiyyi an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang puasa hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau tanggal 9 bulan haji, atau besok hari mau puasa. Mau lebaran Idul Adha. Ya. Ustadz, kadang-kadang lebarannya beda-beda loh. Kadang ada yang hari Kamis, ada yang hari Rabu. Saya bagaimana kalau begitu biar lebih utamanya? Maka ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ikutlah pemerintah. Kapan pemerintah menjatuhkan hari Idul Adha-nya? Kalau Idul Adha pemerintah hari Kamis, maka Rabunya kita berpuasa. Kalau pemerintah memutuskan hari Kamis, maka Rabunya kita berpuasa. Kalau memutuskan hari Rabu, Selasanya kita berpuasa. Maka insya Allah untuk ikhtiar kita. Atau kita punya guru misalkan, dia bisa ngitung. Taruhlah dari Cilebar kan banyak yang bisa ngitung. Guru kita di Cilebar mengatakan hari Selasa Idul Adha-nya, ya sudah, berarti kita hari Seninnya berpuasa. Yang penting istiqomah melaksanakannya. Itu maknanya ya. Jadi tidak usah diperdebatkan hal semacam itu. Nah, Rasul katakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka Rasul menjawab, faqala yukaffiru sannatal madiyata wal baqiyata. Sesungguhnya puasa Arafah akan yukaffiru, mengkifarati, menghapuskan dosa manusia, as-sanatal madiyata,
1 tahun yang sudah lewat, wal baqiyata yang sudah lewat, wal baqiyata dan yang akan datang. Jadi jelas Bu ya. Jelas ya. Makanya rugi kalau kita tidak melaksanakan puasa Arafah. Itu jelas. Dari tanggal 1 sampai 7 puasa sunnah Dzulhijjah, tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah. Makanya saya sarankan yang mau berangkat pun juga di sana. Ya Bu ya. Dan kalau tanggal 8 mah belum apa-apa. Ya. Atau kalau tanggal 8-nya rada berat karena itu sudah persiapan mau berangkat ke Arafah. Maka lebih baik kita nyiriin deh di sana puasa. Dan apalagi kalau hajinya haji tamattu. Ibu masuk KBH mana Bu? Alinaya. Iya. Kan di sananya itu sebelum tanggal 8 itu udah persiapan ya mau berangkat ke Arafah. Makanya lebih baik kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah ya minimal, tapi biasanya kalau dari Al-Inayah biasanya itu mengharuskan semua jamaahnya minimal 3 hari berpuasa di sana. Minimal itu. Sepengetahuan saya kemarin, sepengalaman di sana mereka diharuskan berpuasa. Ya nggak apa-apa. Keutamaannya kan lain. Ingat Bu, sholat di Masjidil Haram apa itu pahalanya 1 kali sholat dibalas oleh Allah dengan 1000 kali sholat seumpama kita sholat di sini. Sholat di Masjidil Haram 1 waktu kita dibalasnya seumpama 1000 kali sholat di tempat ini 1 kali di sana. Makanya Bu suaminya jangan jadi Haji Komarudin ya. Haji Komarudin itu apa Ustaz? Haji Kamarudin. Subuh di kamar, duhur di kamar, asar di kamar, isya di kamar, subuh di kamar juga. Kapan mau ke Masjidil Haramnya? Allah karim, jangan sampai. Manfaatkan di sana betul-betul. Ya kalau memang kaki pegel, cantengan jadi-jadian, memang itu sudah begitu adanya ya Bu ya. Yang udah berangkat itu sudah jamak, paksakan di sana. Kapan lagi, jangan berpikir lah saya makan banyak ini duitnya umroh juga bisa berangkat. Jangan berpikir seperti itu. Jadikan itu kita berangkat umroh, kita berangkat haji, prinsip dalam hidup kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa ini yang pertama dan yang terakhir bagi saya mengunjungi Baitullah dan Masjidil Haramain. Mengunjungi Masjid Nabawi dan mengunjungi Masjidil Haram, ini yang pertama dan yang terakhir. Apa artinya? Maksimalkan diri kita. Beda, memang dekat maktab juga ada sholat musola, ya itu mah sama saja dengan di sini. Sholatnya beda kalau di Haram. Masjid Nabawi itu 1000 kali, bahkan kalau di Masjid Haram itu diumpamakan sholat dengan 10 kali di masjid kita di sini. Allah karim Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk yang berangkat dari jamaah Al-Iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini dikatakan puasa Arafah itu ya. Niatnya gimana Ustaz? Nawaitu. Nah, itu di sini dijelaskan ya. Nawaitu shauma Arafata lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tadi tarwiyatan lillahi ta'ala, tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Kalau ini arafata sunnatan lillahi ta'ala. Jadi itu pahalanya lepas dosa kita, dosa terhadap suami, tetangga, apapun hilang, dosa ketinggalan sholat hilang, dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya hilang. Bahkan kalau kita meninggal 1 hari itu, maka dosa kita yang Allah niatkan oleh kita belum dilaksanakan akan terhapus semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada waktunya. Kenapa? Habis. Yang terakhir ini. Di bulan Haram, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Rajab, Rasulullah mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak dzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang paling utama ini dijelaskan oleh Rasulullah. Khairul doa yaumi Arafah. Bagus-bagusnya kita berdoa adalah berdoa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli, dan ucapan yang bagus yang diucapkan oleh aku kata Rasulullah dan nabi-nabi sebelumku, bermakna sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa nanti, ucapan yang diucapkan, doa yang dipanjatkan, zikir yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak bacaan itu pada hari Arafah. Kenapa demikian? Karena ucapan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Doa itu, zikir itu yang Rasulullah perbanyak, yang nabi-nabi sebelum Rasul perbanyak dibaca pada hari Arafah. Nabi saja, Rasul saja yang maksum di hadapan Allah memperbanyak zikir hari Arafah. Lah kita, siapa kita? Masya Allah, ke surga saja baru kepengen. Ya, kita kan ke surga saja baru kepengen ya. Rasulullah mah sudah dijamin, tetapi tetap berzikir, memperbanyak baca zikir itu pada hari Arafah. Maka salah besar kalau kita yang baru keinginan masuk surganya Allah tidak memperbanyak zikir pada hari Arafah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mampu memetik hikmah, memetik fadilah, mengambil keutamaan yang ada pada bulan Haram, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, terutama bagi diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul dan mendapatkan keutamaan sehingga curahan maghfirah Allah akan dilimpahkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, karena memang sudah jam 17.30. Sayangnya juga sudah ngos-ngosan, ibu-ibunya juga sudah nunutan. Ya, sudah pegel ini bujurnya, sudah egol-egolan, dan kelamaan mah tentu pasti akan kepegelan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.